Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 194 ini akan membahas mengenai topik cerita-cerita tentang tes. Alhamdulillah, aku udah selesai tes. Di kesempatan kali ini, aku mau cerita-cerita tentang bagaimana hari H tesku dan harapan kedepannya. Bismillah untuk yang terbaik. Oke ya Robun, Alhamdulillah, aku udah selesai tes SKB CPNS 2024. Seperti yang pernah aku bilang, kalau aku dapat jadwal tes SKB itu di sekitar pertengahan bulan Desember 2024 ini. Nah, Alhamdulillah udah selesai tuh tesnya. Buat hasilnya nanti aja ya. Aku mau cerita dari awal dulu. Jadi gini ya Robun. Kan aku dapat lokasi tes ujiannya tuh cukup jauh jaraknya dari rumah, sekitar 1,5 sampai 2 jam kalau naik motor, dan itu tergantung macet atau enggaknya. Terus kan aku dapat jadwal tes itu sesi 1, jadi jam 6:30 tuh udah harus ada di lokasi buat mulai registrasi. Nah, karena aku nggak mau nantinya terburu-buru pas di pagi hari itu, takutnya nanti kalau buru-buru terus malah lupa ini lupa itu, dan ya untuk menghindari hal-hal yang nggak menyenangkan, alhasil aku mutusin buat berangkat ke kota H-1 sebelum tes. Nah, H-1-nya tuh aku berangkat pagi, aku stay di kos. Pas aku udah nyampe di kos itu istirahat bentar, habis itu aku ke lokasi tesnya, ya buat survei gitu, buat nyari rute-rutenya, buat mestiin biar pas hari hanya tuh aku kayak udah tahu pasti gitu lokasinya ada di mana, rutenya mana-mana. Terus ya biar kayak lebih efektif dan efisien aja gitu pas hari H. Kalau misal udah tahu lokasinya, udah tahu pastinya nih di mana, itu kan enak. Jadi kayak meminimalisir buat nyasar, terus juga jadi kayak biar bisa lebih cepat nyampenya juga. Singkat cerita, aku udah nemuin tuh lokasi tesnya di mana, rute-rutenya juga udah oke, insya Allah bismillah. Terus ya udah deh, aku balik lagi ke kos, terus habis itu makan, istirahat dan lain-lain. Terus pas malamnya juga nyempetin buat belajar sebentar gitu. Sebenarnya tuh aku ngerasa belum maksimal belajarku buat SKB ini, karena ada banyak banget materi yang belum aku baca, belum sempet aku pelajarin. Aku kayak ngerasa uh, pas H-1 tuh kayak otakku tuh rasanya udah nggak bisa lagi buat dimasukin banyak materi sekaligus gitu. Kalaupun misalnya aku baca tuh kayak pasti buyar gitu aja gitu, nggak bisa aku hafal, nggak bisa aku inget, karena udah mulai kerasa paniknya kan. Jadinya kayak ya udah aku maksimalin aja apa yang udah aku pelajarin, aku baca ulang materi yang udah aku pelajarin, aku baca lagi soal-soal yang aku pelajarin, aku mantepin itu biar besok kalau muncul soal yang kayak aku pelajarin itu aku udah oke, udah yakin gitu. Oke, aku lanjut ya. Nah, singkat cerita, udah kan itu H-1 sebelum tes, dan tibalah hari H tesnya. Aku bangun sekitar jam 4 itu. Aku kayaknya ya kemarin aku sarapan dulu, habis itu baru mandi dan lain-lain persiapan, terus sekitar 5:30 baru deh aku OTW ke lokasi. Ya kurang lebih setengah jam perjalanan, akhirnya aku nyampe di lokasi. Itu udah cukup rame. Aku habis parkir motor, itu aku nunggu di depan masjid buat nunggu waktu mulai registrasinya. Terus sambil nyiapin apa-apa aja yang harus dibawa pas registrasi, kayak kartu ujiannya, KTP, terus pensil. Itu aku siapin, terus aku juga foto-foto biar mengurangi kegugupan gitu.
Terus habis itu singkat cerita pas setengah 7 udah waktunya registrasi, aku mulai masuk tuh ke tempat registrasinya, antri. Habis pas registrasi ya sama aja kayak pas SKD dulu, nunggu nunggu dulu, duduk dulu buat dicek itu kartu ujiannya sama KTP. Habis itu udah, terus penitipan barang, nitipin tas. Habis itu body check dulu, body check. Habis itu registrasi yang ada ini, yang apa, pakai foto wajah, terus dikasih pin peserta buat ujiannya. Habis itu masuk ke ruang steril, nunggu dikasih arahan dan lain sebagainya. Habis itu masuk deh ke ruang ujiannya. Itu deg-degan banget sih ya Robun. Kayak aku ngelihat peserta-peserta lain tuh kayak santai gitu, maksudnya kayak mereka masih bisa kayak happy, ceria, sumringah, kayak enjoy aja gitu, enjoy aja ujiannya. Ya walaupun mungkin mereka juga pasti kepikiran kan, ini kan tes yang penting gitu buat mereka. Tapi kayak aku tuh ngelihat mereka tuh kayak mereka tuh udah well prepared gitu, kayak persiapannya udah oke, udah mateng, udah kayak siap banget gitu loh buat tes. Sedangkan aku tuh kayak, nih gimana nanti tesnya. Tapi ya it's okay, ini kan percobaan pertama dan udah sampai di tahap SKP ini menurutku udah cukup bagus, udah luar biasa gitu ya. Mari kita usahakan yang terbaik ya. Oke, akhirnya udah masukkan ke tempat ujiannya, ke ruang ujiannya. Itu vibes-nya sebenarnya tuh nggak yang semenyeramkan SKD dulu. Waktunya tuh kayak nggak berasa sedikejar waktu itu gitu. Maksudnya waktunya tuh nggak berasa sengejar itu gitu. Kalau di SKD kan kayak waktunya tuh tiba-tiba udah habis aja gitu. Di SKP ini ya waktunya tuh kayak berjalan normal gitu aja gitu, nggak yang secepat itu juga. Tapi Hirubun, pas di SKP ini tuh aku ngerasa sebagian besar soalnya tuh adalah materi-materi yang belum aku pelajarin. Jadi yang aku pelajarin tuh sedikit munculnya, banyak nggak munculnya, banyak nggak keluar. Jadi ya sedikit soal yang bisa aku jawab dengan yakin itu benar, dan banyak yang aku ragu, banyak yang aku kayak di logika aja kayak, oh ini tuh kayaknya gini, ini tuh kayaknya gitu gitu. Jadi ya Bismillah gitu. Ya syukur alhamdulillah di SKP ini aku nggak kehabisan waktu ya, nggak sampai kehabisan waktu. Pas waktunya tuh masih kurang 4 menitan gitu kalau nggak salah. Di kata 4 menit itu udah aku submit, udah aku jawab semua soal, terus aku submit. Sebelum aku cerita tentang hasilnya, Hirupun itu aku benar-benar gak nyangka. Gak cuma kelihatannya aja peserta lain tuh kayak well prepared, kayak udah siap SKP, tapi pas di ruang ujian tuh aku tuh gak nyangka kayak kayaknya baru 1 jam waktu tes dimulai tuh udah ada peserta-peserta yang udah selesai tes dan keluar dari ruang ujian. Kayak aku tuh ada di depan kan, jadi aku sebenarnya nggak bisa ngelihat yang di belakang juga, tapi kayak dengar suara langkah kaki kayak gantian keluar ruangan gitu. Itu bikin aku kayak, wah ini peserta-peserta udah pada selesai tes terus keluar ruangan kah? Dan kayaknya emang benar, soalnya pas aku yang mau keluar itu tinggal sedikit pesertanya, kayak udah banyak yang keluar. Jadi ya, wah ini soal-soalnya buat mereka gampang apa gimana nih, kok udah pada selesai, sedangkan aku tuh masih bingung, masih stuck kayak ini soal jawabannya apa, bingung. Sedangkan yang lain tuh kok udah pada selesai, udah pada keluar ruangan. Tapi ya aku nyoba buat tetap fokus sama soalku. Ya Bismillah,
Semoga meskipun aku nggak sih cepat yang lain, tapi semoga nilaiku bagus gitu. Dan ya Robun, aku tuh sebenarnya kan nargetin nilai SKP ku tuh ya minimal sama kayak SKD, atau enggak tuh minimal sama kayak targetku pas SKD. Walaupun pas SKD pun aku nggak bisa mencapai targetku, tapi ya siapa tahu SKP ini bisa. Tapi ternyata jauh banget dari prediksi, jauh banget dari harapanku, jauh banget dari ekspektasiku. Yang aku harapkan kan aku dapat nilai 400-an, tapi ternyata aku cuma dapat nilai 300-an, lebihnya nggak banyak. 300 lebih ya nggak banyak. Itu benar-benar langsung down pas udah keluar nilainya, kayak langsung hah, ini beneran nilainya segini, kayak auto pesimis gitu, kayak dengan nilai segini apa mungkin aku lolos SKP, lolos CPNS. Kok kayaknya susah, sulit gitu. Aku nggak ngerasa nilaiku baik, aku nggak ngerasa nilaiku tinggi, kayak besar kemungkinan peserta-peserta lain yang ngambil formasi sama kayak aku tuh besar kemungkinan mereka tuh bisa dapat nilai yang lebih tinggi gitu dari aku. Ya udahlah, kayak aku nyoba ikhlas, nyoba tetap percaya, tetap husnuzon sama Allah, tetap berprasangka baik sama Allah. Siapa tahu ini yang terbaik, ini memang yang terbaik dari Allah buat aku. Jadi kayak ya udah, yuk keluar dari ruangan, ngambil tas, duduk di parkiran, mantau live score, dan ternyata aku ada di urutan berapa ya, 200-an atau 300-an gitu. Kayaknya 200-an peserta deh. Pokoknya aku ada di urutan kayak hampir di tengah-tengahnya gitu, kayak wah ini nilaiku ya Allah. Terus aku ngabarin ibu sama ayahku kan kalau aku udah selesai ujian dan nilaiku jelek gitu. Ya alhamdulillah respon ibu dan ayahku baik. Keduanya sama-sama nggak nyalahin aku, tetap yang ngasih support ke aku, tetap ngingetin buat tetap berdoa sama Allah. Siapa tahu kalau itu memang rezekiku kan, ya pasti akan ada aja jalannya buat aku lolos gitu. Ya terus ya udah di akhirnya setelah nenangin diri di parkiran terus pulang deh. Ya gitu aja sih ya Robun tentang pelaksanaan tes SKP ku. Buat hasilnya benar-benar di luar perkiraan, tapi aku nggak mau pesimis dulu karena kesempatan itu masih ada. Insya Allah kesempatan buat aku lulus itu masih ada. Aku nggak boleh nyerah gitu aja. Hasil akhirnya kita lihat di tahun depan, di bulan depan, di Januari 2025. Semoga saat pengumuman aku mendapatkan PL lagi. Bismillah, semoga aku bisa lolos ya Robun. Nanti insya Allah kalau udah pengumuman aku bakal cerita-cerita lagi ke Robun. Ya di episode ini aku juga mau ngucapin terima kasih buat diriku sendiri yang udah mau berusaha, udah mau berjuang, udah mau belajar, udah mau berdoa, udah mau percaya selalu sama takdir Allah. Bismillah, semoga kita bisa lolos CPNS 2024 ini ya. Semoga 2025 akan jadi tahun dimana kita mendapatkan pekerjaan, kita bisa meraih mimpi-mimpi kita menjadi nyata. Bismillah, untuk yang terbaik untuk masa depan kita ya. Ya Robun, terima kasih udah mendengarkan cerita-ceritaku. Kalau Robun juga mau cerita-cerita ke aku, Robun bisa banget buat langsung DM ke Instagram podcast makan malam ya. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.